Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Yuliana dari kelas 1A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan atau SAP yang membahas tentang vulva hygiene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah menghadiri satuan acara penyuluhan yang saya adakan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Weni. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang vulva hygiene. Jadi sebelum melakukan penyuluhan, saya akan memberikan Ibu leaflet sebagai pegangan materinya, Ibu. Baik, langsung saja kita mulai ya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan apa itu vulva hygiene. Jadi hygiene adalah ilmu kesehatan. Hygiene perorangan adalah cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan mereka. Cara perawatan diri menjadi rumit dikarenakan kondisi fisik atau keadaan emosional seseorang. Pemeliharaan hygiene perorangan diperlukan untuk kenyamanan individu, kenyamanan dan kesehatan. Selanjutnya, tujuan personal hygiene. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Yang kedua, memelihara kebersihan diri sendiri. Yang ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Yang keempat, mencegah penyakit. Yang kelima, menciptakan keindahan. Dan yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama, ada body image. Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi kebersihan diri. Misalnya, karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak peduli terhadap kebersihannya. Yang kedua, praktik sosial. Pada anak-anak selalu dimanja dalam kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk menyediakannya. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan personal hygiene sangat penting karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Misalnya pada pasien penderita keputihan harus menjaga kebersihan alat genitalianya. Selanjutnya, budaya. Di sebagian masyarakat, jika individu sakit tertentu maka tidak boleh dimandikan. Selanjutnya, kebiasaan seseorang. Ada kebiasaan seseorang yang menggunakan produk tertentu dalam perawatan dirinya seperti penggunaan sabun, sampo, dan lain-lain. Kemudian ada kondisi fisik. Selanjutnya, dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene ada dua, Bu. Yang pertama itu dampak fisik dan yang kedua dampak psikososial. Selanjutnya, jenis-jenis dari personal hygiene, gigi, kemudian kuku, kemudian kaki, kemudian perawatan mata, telinga, dan hidung. Perhatian khusus diberikan untuk membersihkan mata, telinga, dan hidung secara normal. Tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata karena secara terus-menerus dibersihkan oleh air mata dan kelopak mata. Dan juga bulu mata mencegah partikel asing yang masuk ke dalam mata. Seseorang hanya memerlukan untuk memindahkan sekresi kering yang terkumpul kepada kantung sebelah mata. Dalam bulu mata, hygiene mempunyai implikasi ketajaman, khususnya pada lansia rentan masalah. Hidung memberikan temperatur dan kelembaban udara yang pernapasan dihirup serta mencegah masuknya partikel asing ke dalam sistem kumulasi sekresi. Kemudian pakaian. Sebaiknya pakaian yang terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat.
karena produksi keringat menjadi banyak. Produksi keringat yang tinggi berguna untuk menghilangkan ekstra volume saat hamil. Sebaiknya pakaian agak longgar di daerah dada, sehingga payudara tidak tertekan dan kering. Demikian juga dengan pakaian dalam, agar tidak terjadi iritasi atau lecet pada daerah sekitarnya akibat lesehan. Kemudian kebersihan rambut. Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormon, sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah dan lamanya kerontokan berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Meskipun demikian, kebanyakan akan pulih setelah beberapa bulan jika ibu rajin mencuci rambut. Kemudian kebersihan kulit. Setelah persalinan, ekstra cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan kembali melalui air seni dan keringat untuk menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan ibu. Oleh karena itu, dalam minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Usahakan mandi lebih sering dan jaga agar kulit tetap kering. Selanjutnya, kebersihan vulva dan sekitarnya. Yang pertama, mengajarkan ibu untuk membersihkan daerah kelamin dengan cara membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang. Baru kemudian membersihkan daerah sekitar. Dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari atau anus. Bersihkan vulva setiap kali buang air kecil atau besar. Selanjutnya, sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari atau kain disetrika. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Dan yang terakhir, jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, disarankan untuk menghindari menyentuh muka, cebok dengan air dingin atau cuci menggunakan sabun. Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi, meningkatkan rasa nyaman, dan mempercepat penyembuhan. Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genitalia dengan air dan sabun setiap kali habis buang air besar atau buang air kecil, yang dimulai dengan mencuci bagian depan, baru kemudian daerah anus. Sebelum dan sesudahnya disarankan untuk mencuci tangan ya Bu. Pembalut hendaknya diganti minimal 2 kali sehari. Bila pembalut yang dipakai ibu bukan pembalut sekali pakai, pembalut dapat dipakai kembali dengan dicuci, dijemur di bawah sinar matahari, dan disetrika. Jadi ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan melakukan evaluasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Maaf ibu, bisa ibu sebutkan kembali apa saja tujuan dari personal hygiene? Adapun tujuan yang ibu jelaskan tadi, yang pertama meningkatkan derajat kesehatan seseorang, dan yang kedua memelihara kesehatan kebersihan diri seseorang, dan ketiga memperbaiki personal hygiene yang kurang, dan yang keempat mencegah penyakit, dan yang kelima menciptakan keindahan, dan yang terakhir meningkatkan rasa percaya diri. Baik ibu, terima kasih. Berarti ibu memperhatikan saya melakukan udah materi tadi. Baik ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke acara pemilihan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.